Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Percakapan pribadi di sekitar arena tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan muncul. Banyak tatapan kaget berulang kali melihat tubuhnya. Alis Hongli dirajut ketika saat dia melihat Xiaoyan yang tidak dikenal dari kursi klan Hong. Dengan pemahamannya tentang klan Han, pihak lain pasti tidak akan secara acak menemukan seseorang untuk mati demi mereka dalam situasi seperti ini. Namun jika bukan itu masalahnya, bisakah pemuda ini benar-benar bersaing dengan Hong Chen? Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di samping Hong Li. Orang tua itu menutup matanya, sepertinya mengabaikan kebisingan di dunia luar. Tangannya tersembunyi di bawah lengan bajunya sementara tubuhnya bersandar di sandaran kursi. Ada lencana berwarna hijau perak di dadanya. Sebuah menara dengan kilat samar yang tersisa di atasnya tergambar di lencana itu. Orang tua itu membuka matanya setelah mendengar kata-kata Hong Li. Dia melirik Xiaoyan sebelum menggunakan suara serak untuk berbicara pelan. Anak kecil ini juga sangat kuat. Aku ingin tahu di mana klan Han menemukan penolong seperti itu. Ucap orang berjubah abu-abu itu. Oh, akankah Hong Chen bisa mengalahkannya? Tanya Hong Li. Dengan membuat orang tua ini menilainya seperti ini, tampaknya pemuda dengan penampilan biasa ini benar-benar bukan kambing hitam yang dikirim klan Han. Sebagian besar teknik Do kelas atas dari pavilion petir angin saya telah dipelajari oleh Hong Chen. Selain itu metode Ki yang dia latih juga merupakan metode Ki teratas dari pavilion petir angin saya. Lupakan tentang level yang sama. Kekuatan bertarungnya bahkan bisa bertarung dengan para ahli di puncak kelas Do Huang. Memang ada orang dari generasi yang sama yang bisa mengalahkannya di dataran tengah, namun orang seperti itu belum muncul di kota Tianbei. Orang tua itu sekali lagi perlahan menutup matanya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Hong Li menghela nafas lega setelah mendengar lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan cara ini. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Dia ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Han Qi setelah dikalahkan nantinya. Mata Hong Chen dengan malas melihat Xiaoyan di arena batu besar, dia berkata, "Sebutkan namamu." Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan kata-kata arogan orang ini dan dengan lembut tertawa. Seorang individu tanpa nama, Xiaoyan yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar tuan muda Hong Chen. Ucap Xiaoyan, "Jangan basa-basi dengan ayahmu ini. Saya akan memberi Anda waktu 10 nafas untuk memutuskan apakah Anda ingin menyerah atau saya akan mengubah Anda menjadi cacat dan membuang Anda." Wajah Hong Chen menjadi dingin saat dia berteriak. "Tidak perlu 10 nafas. Ayo bertarung saja." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Wajahnya sama sekali tidak berbahaya. Hong Chen ini memang sombong seperti yang digambarkan orang-orang di sekitar. Mata Hong Chen berubah suram. Dia menatap Xiaoyan dengan sinis dan berkata, "Karena kamu ingin mencari kematian, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan." Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suaranya terdengar. Akhirnya mereka berubah menjadi lapisan cahaya kilat yang membungkus seluruh tubuhnya. Dauki petirnya. Xiaoyan melihat dauki warna perak yang menutupi Hong Chen. Ular petir perak yang tak terhitung jumlahnya melompat ke segala arah. Jelas orang ini berlatih metode Ki afinitas petir yang dikenal karena kekuatan ofensif yang kuat. "Ingat namaku, Hong Chen. Dikalahkan oleh tanganku akan menjadi kehormatanmu," ucap Hong Chen. Setelah itu sebuah petir seukuran lengan ditembakkan ke arah Xiaoyan dari tanah, bergerak seperti ular. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit saat dia melihat cahaya petir yang meluas dengan cara seperti ular. Dia mengangkat matanya sedikit dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dauki hijau giok seperti api juga ditembakkan sebelum bertabrakan dengan cahaya petir.
Suara teredam tiba-tiba muncul dan batu besar tempat tabrakan terjadi berakhir dengan lubang besar setinggi setengah kaki. Serang saja, Tuan Muda Hong Chen, jangan membuat trik-trik kecil ini. Xiaoyan tertawa kecil sambil berbicara. Hei, kamu sebenarnya lebih sombong dari Tuan Muda ini. Kalau begitu, kita akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memungkinkan saya menggunakan semua kekuatan saya. Mata Hong Chen menjadi dingin. Cahaya perak yang cerah tiba-tiba meletus dan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata dengan cara seperti hantu. Tinju dengan cahaya petir yang terang membawa suara angin saat itu dengan keras menghantam ke kepala Xiaoyan. Kekuatan petir liar dan keras yang datang ke arah Xiaoyan menyebabkan kelopak matanya terangkat. Hong Chen hanya tersenyum dingin saat Xiaoyan menghindari serangannya. Tinjunya tiba-tiba terentang dan kelima jarinya melengkung menjadi bentuk cakar yang aneh. Mereka dengan kasar merobek bahu Xiaoyan. Cakar tangan itu tiba-tiba melambai sebelum berhenti. Orang bisa melihat bahwa dua jari Xiaoyan yang ditutupi oleh dauki yang tebal menusuk telapak tangan cakar seperti belati, benar-benar menghentikan kekuatan di atasnya. Kamu punya keahlian. Keterkejutan juga muncul di wajah Hong Chen saat serangannya dihentikan oleh Xiaoyan. Kalau begitu, coba cakar petir angin dari pavilion petir angin, teriak Hong Chen sekali lagi. Teriakan itu baru saja terdengar saat kilatan petir melonjak di cakar tangannya. Beberapa kilatan petir bengkok dengan cara yang aneh sebelum menggumpal menjadi cakar petir yang sangat tajam di atas jarinya. Hong Chen berteriak dengan marah saat cakar tangan terbentuk. Energi di cakar tangan melonjak dan itu memaksa jari Xiaoyan mundur. Cakar tangan membawa kekuatan kilat yang sangat tajam dan saat itu dengan cepat diretas. Peretasan ini menggoyak udara. Bayangan cakar tangan berwarna perak buram muncul di langit. Xiaoyan juga merasa terkejut saat merasakan ketajaman cakar angin. Jari-jarinya berubah dengan cepat sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera dauki hijau giok yang membawa seutas api muncul dan bertabrakan dengan keras dengan Hong Chen. Boom! Tubuh Hong Chen sedikit kusam saat suara yang dalam itu muncul. Dia dengan cepat pulih dan keganasan melintas di matanya. Kedua cakar itu tiba-tiba menari dan banyak gambar muncul dengan cara yang mempesona. Angin tajam dari cakar dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Suara siulan muncul dan berulang kali bergema di atas arena. Ekspresi Xiaoyan tetap tanpa ekspresi menghadapi serangan liar dan kejam dari Hong Chen ini. Tangannya meringkuk dan langsung membentuk pertahanan di depan tubuhnya. Dengan bantuan persepsi spiritualnya, serangan asli Hong Chen tidak luput dari deteksi Xiaoyan, terlepas dari seberapa cepat kecepatan menyerangnya itu. Oleh karena itu, setiap kali angin cakar yang berisi niat membunuh menuju Xiaoyan, itu akan dikirimkan kembali dengan keras oleh Xiaoyan dengan pukulan. Cakar dan tinju kedua belah pihak berulang kali membentuk banyak bayangan di depan mereka. Ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang menonton di panggung berseru dengan keras. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan tetap tak terkalahkan setelah banyak bertukar pikiran dengan Hong Chen. Angin bunuh petir. Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Chen setelah serangannya diblokir berkali-kali oleh Xiaoyan. Meremehkan di dalam hatinya juga sedikit berkurang. Cakarnya segera berubah saat dia menjerit keras. Raungan petir samar tiba-tiba terdengar. Banyak bayangan setelah cakar tangan tiba-tiba berhenti pada saat ini, sebelum dengan cepat menyusut kembali. Dalam waktu singkat, cakar tangan yang ditutupi oleh cakar petir yang lebat anehnya muncul bersama dengan gemuruh petir yang samar. Itu membawa momentum seperti kilat saat itu dengan keras meraih hati Xiaoyan. Dari tampilan momentum ini, sepertinya hati Xiaoyan akan digali jika dia dipukul. Xiaoyan menghembuskan nafas dengan lembut sebelum mundur selangkah. Rasa dingin yang keras tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dauki yang sangat kuat melonjak seperti air banjir dari dalam tubuhnya ke segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan telah sepenuhnya menampilkan kekuatan Do Huang bintang 7 miliknya. Ekspresi tak terhitung orang yang hadir berubah saat merasakan dauki yang kuat yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Seruan bergema seperti gelombang. Do Huang? Kekuatan orang ini mungkin lebih kuat dari Han Yu dari klan Han kan? Pantas saja. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dauki melonjak. Itu berhenti sejenak sebelum langsung dibuang. Ledakan Oktana.
teriak Xiaoyan. Kekuatan tinju tiba-tiba melonjak beberapa kali saat masih bergerak. Ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di sekitar kepalan tangan. Tinju itu bertabrakan dengan cakar petir Hong Chen di tengah banyak tatapan terkejut. Bung, bung. Suara tabrakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Riak udara yang kuat melonjak dari titik kontak. Banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya. Sosok manusia tiba-tiba melesat lewat, sementara garis retakan menyebar. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas, dan mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk. Orang yang dipaksa kembali sebenarnya adalah Hong Chen. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya meluncur menjauh setelah berlama-lama di Hong Chen sejenak. Semuanya berhenti pada pemuda yang baru saja mundur 2 langkah. Kejutan di mata mereka semakin padat. Orang ini benar-benar berada di atas angin dalam tabrakan langsung dengan Hong Chen. Seberapa hebatkah orang ini? Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan jarinya menekan lengannya dengan cara seperti kilat. Jari itu dijentikan dan kekuatan petir yang liar dan keras terlempar keluar dari tubuhnya. Kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan tersembunyi petir kecil ini akan mampu menyakitiku? Hong Chen yang telah menstabilkan tubuhnya saat ini memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Dia memandang Xiaoyan dengan cara yang suram dan berkata, "Tanpa diduga kamu juga bintang 7 Dou Huang. Anda telah bersembunyi cukup dalam. Pantas saja klan Han mencarimu. Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Tetapi, kekuatan yang Anda tunjukkan jauh dari cukup jika Anda ingin mengalahkan saya," ucap Hong Chen. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Hong Chen saat suaranya terdengar. Segera, suara berderak muncul dari dalam tubuhnya. Petir seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tulangnya. Itu membungkusnya dalam lapisan petir. Berada di dalam jaring petir, aura Hong Chen juga menjadi sangat melonjak. Melihat bahwa Anda mampu memaksa kembali tuan muda ini, saya akan membiarkan Anda melihat teknik rahasia pavilion petir angin hari ini. Dewa petir turun, teriak Hong Chen. Kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, itu meresap ke area dalam radius ratusan kaki. Hong Chen yang ada di dalamnya tampak seperti dewa petir, auranya menakutkan. Ekspresi semua orang di klan Han berubah ketika mereka melihat bahwa Hong Chen benar-benar menggunakan dewa petir turun. Han Shuo dan Han Yu juga bertukar pandang. Mereka bisa melihat sedikit kekhawatiran dari mata pihak lain. Namun saat tatapan mereka menatap Xiaoyan, mereka hanya melihatnya dengan ketenangan yang biasa. Emosinya tidak bergoyang, bahkan sedikit pun karena transformasi Hong Chen ini. Seluruh tubuh Hong Chen ditutupi lapisan jaring petir. Ular perak menembak ke segala arah. Mungkin itu karena teknik rahasia, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti pagoda logam berwarna perak yang dipenuhi dengan aura yang penuh tekanan. Aura membumbung tinggi. Setelah melanjutkan sejenak, akhirnya berhenti dengan lambat. Tatapan Hong Chen menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia tertawa dingin. Tangannya terkepal dan palu logam hitam pekat muncul. Cahaya petir bertahan di atas palu logam. Palu logam ini adalah harta dari pavilion petir angin. Itu dinamai dengan palu petir perkasa. Tubuhnya telah ditempa dengan menggunakan batu petir. Jika seseorang yang berlatih metode ki petir menggunakannya, Daoki orang itu akan mengalami efek penguatan. Menambahkan bahwa batu petir itu secara alami berat. Itu dipenuhi dengan kekuatan ketika seseorang mengayunkannya. Seorang ahli biasa tidak akan berani menerimanya secara langsung. Ekspresi tegas melintas di mata Hong Chen saat dia memegang palu petirnya. Dia secara acak mengayunkannya beberapa kali dan disertai dengan ledakan sonik yang menusuk telinga. Ledakan sonik ditransmisikan ke tanah dan beberapa lubang terbentuk di arena yang keras. Lagi. Hong Chen merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya sebelum menatap Xiaoyan dengan mata dingin dan padat. Dia akhirnya berteriak dengan suara dingin. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat Hong Chen yang bersenjata lengkap. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai Dou Huang bintang 9. Melihat ini,
Efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Selain itu, dari tabrakan mereka sebelumnya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan Hong Chen jelas merupakan metode Qi kelas D. Jika tidak, dia tidak akan hanya mengambil selusin langkah mundur setelah menerima ledakan Octana secara langsung. Orang ini memiliki metode Qi, teknik Dou, dan senjata kualitas terbaik. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Mengingat kekuatan orang ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk menantang seseorang di atas levelnya. Lupakan seseorang dari level yang sama, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan seorang ahli puncak kelas Dou Huang. Tidak heran dia berani menjadi sombong. Jika itu adalah orang lain dari generasi yang sama yang bertemu dengan Hong Chen hari ini, kemungkinan orang ini akan kesulitan bertarung dengan Hong Chen kecuali orang itu, yang memiliki beberapa kartu truf terkhusus. Sayangnya Xiaoyan tidak termasuk dalam orang-orang dari generasi yang sama ini. Menantang seseorang di atas level seseorang mungkin menjadi masalah yang sulit bagi sebagian orang. Namun itu adalah hal yang sangat umum bagi Xiaoyan yang pernah mengubah hantu setan tanah tua itu yang memiliki kekuatan tak terduga menjadi keadaan lumpuh. Hong Chen mungkin bisa bertarung lintas level, tapi dia tidak bisa bertarung lintas kelas. Pertarungan lintas level dan pertarungan antar kelas mungkin hanya memiliki perbedaan satu kata. Tetapi keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Mereka juga benar-benar dua alam kekuatan yang berbeda. Tatapan di seluruh tempat berkumpul pada pertempuran ini yang secara bertahap memasuki acara utamanya. Meningkatnya kekuatan Hong Chen yang tiba-tiba menyebabkan cukup banyak orang diam-diam mengklik lidah mereka. Paviliun petir angin ini memang layak menjadi faksi yang memiliki reputasi besar di dataran tengah. Sebuah teknik rahasia sebenarnya dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebesar ini. Sementara mereka diam-diam memuji, beberapa tatapan juga beralih ke Xiaoyan. Setelah adegan itu sebelumnya, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan pemuda asing ini. Dengan bisa memaksa Hong Chen sampai titik di mana dia harus menggunakan teknik rahasia, orang ini jelas bukan orang biasa. Tampaknya pemenang pertarungan antara klan Hong dan klan Han hari ini benar-benar salah satu yang sulit untuk diprediksi. Apa latar belakang anak kecil ini? Dia mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda. Dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Xiaoyan belum pernah terdengar di wilayah utara dataran tengah maupun di seluruh dataran tengah? Hong Li memandang Hong Chen yang telah menggunakan Dewa Petir turun dari kursi klan Hong dan tanpa sadar berbicara dengan sedikit cemberut. Orang tua berpakaian abu-abu di samping menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga merasa bahwa nama Xiaoyan sangat asing. Dataran tengah sangat luas, dengan banyak ahli tersembunyi adalah normal jika tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Hong Chen telah menggunakan kekuatan Dewa Petir. Pemenangnya kurang lebih sudah ditentukan. Bagaimanapun, dengan kondisinya saat ini, metode Qi afinitas kilatnya dan palu petir perkasa, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu merenung sebelum berbicara, pikiran dengan carer. Hong Li mengangguk setelah ini. Anak kecil ini memang luar biasa karena bisa memaksa Hong Chen menggunakan teknik rahasia. Namun itu saja. Kembali ke pertarungan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah dan tubuhnya yang lebar tampak seperti perisai hitam gelap. Perasaan beratnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan palu petir perkasa milik Hong Chen. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat Xiaoyan mengambil penguasa yang berat sebagai senjatanya. Senyuman dingin di sudut mulutnya semakin pekat. Setelah menampilkan Dewa Petir turun, kekuatannya telah sangat diperkuat. Jika lawannya adalah tipe yang gesit, dia masih akan dihadapkan pada beberapa masalah. Namun jika lawannya juga menggunakan senjata tipe berat, orang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas palu petir perkasa. Aku akan membiarkanmu melihat keterampilan palu petir angin dari paviliun petir angin. Anda harus mengambil jalan memutar saat melihat anggota paviliun petir angin di masa depan, ucap Hong Chen.
Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiaoyan memperlihatkan giginya yang padat itu. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar seketika tubuhnya bergetar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan adegan ini. Sudut mulut Xiaoyan diangkat menjadi busur. Tangannya meraih penggaris yang berat itu dengan erat dan dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa berat membawa angin bertekanan kuat sementara suara ledakan sonik berulang kali bergema di sekitar penguasa. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Xiaoyan, palu hitam pekat yang sangat besar tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh penguasa Xiaoyan. Dung! Penguasa berat itu bertabrakan dengan palu besar dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiaoyan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak aman di antara mereka dengan cara seperti kilat. Bocah baik, kamu benar-benar bisa melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir. Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik bayangan yang menghilang di kejauhan. Tanpa sadar hatinya sedikit terkejut ketika Xiaoyan melambaikan penguasanya yang berat sebelumnya. Sepertinya Xiaoyan memiliki pemahaman yang baik tentang posisi Hong Chen dan memaksa Hong Chen mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk turunnya Dewa Petir. Pada saat itu, tubuh saya akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen sementara beberapa niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiaoyan. 1000 palu petir penghancur, teriak Hong Chen. Cahaya petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari palu petir perkasa Hong Chen. Melihat dari kejauhan, Hong Chen itu tampaknya telah mengangkat petir yang sangat tinggi di langit. Auranya pun sangat mengejutkan. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum itu seperti petir yang turun dari awan dengan keras menyerang ke kepala Xiaoyan. Cahaya kuat itu pada dasarnya menutupi matahari di langit. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Mata Xiaoyan sedikit mengeras saat dia merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat saat banyak bayangan penguasa mengikuti jalur yang dalam dan dengan cepat berubah menjadi bayangan penguasa yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Beberapa nyala api hijau giok diam-diam naik untuk mempertahankan bayangan penguasa. Boom! Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar itu menghantam. Setelah itu dengan keras menghancurkan bayangan penguasa. Segera bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun, bayangan penguasa baru saja menghilang ketika bayangan penguasa yang tak berujung dengan cepat menggantikan mereka. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan penguasa ini, palu petir yang sangat besar juga menjadi ilusi kecil. Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya dengan cepat hilang. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan penguasa Xiaoyan. Dia segera berteriak marah dan palu petir di tangannya ditembakkan sekali lagi. Palu petir meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Itu tidak lagi dapat mengisi dirinya sendiri pada waktunya. Hahaha, saya akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari pavilion petir angin. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Setelah itu dia melihat Xiaoyan yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin berwarna perak sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang disombongkan? Hanya kekuatan petir angin? Tawa dingin terdengar dari jaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Segera nyala api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin itu tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat diluapkan oleh suhu tinggi menjadi kehampaan. Setelah sekejap, jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar hilang di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah api surgawi. Sementara nyala api melonjak, lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru,
Sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hijau giok perlahan berjalan maju di arena, di bawah, di depan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat sosok kurus di dalamnya. Apakah ini taktikmu? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Nyala api bergejolak berulang kali di tubuh Xiaoyan saat suara samar perlahan dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek setelah mendengar ini. Dia mengencangkan cengkramannya pada palu petir perkasanya. Akhirnya, dia mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan Dewa Petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, selanjutnya adalah giliranku, ucap Xiaoyan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat dia berdiri di dalam nyala api. Segelnya tiba-tiba berubah saat teriakan rendah bergema di dalam hatinya. Perubahan 3 api langit misterius, teriak Xiaoyan. Saat teriakan itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan segera mulai menggeliat dengan kuat. Akhirnya itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya juga mulai naik dengan cepat seperti aura Hong Chen sebelumnya. Dalam waktu singkat itu melampaui auranya. Ekspresi tertegun dengan cepat naik ke wajah semua orang yang hadir hampir secara serentak. Pandangan terkejut melintas di mata lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, "Dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, kemungkinan hal-hal akan sedikit merugikan Hong Chen," ucap pria berbaju abu-abu itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.